Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sofil Azmi dari Prodi KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan nomor induk mahasiswa 040401241116. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan cara menghitung data statistik melalui aplikasi software SPSS di laptop. Oke, tanpa banyak-banyak, kita langsung ke video tutor kali ini. Oke, di sini sudah ada data mentahannya, yaitu dari X1, X2 hingga X3, lalu ke X2 titik 2 hingga X2 titik 3, lalu ke X3 titik sampai ke X3, lalu ke Y1 sampai Y1 titik 3. Nah, di sini cara menghitungnya kita masukkan sama dengan zoom, kita klik. Untuk memudahkan kita langsung blok, kita drag saja dari atas sampai ke bawah. Seperti ini, langsung kita klik. Nah, nanti datanya jumlahnya akan keluar sendiri. Nah, hal ini kita lakukan secara berulang sesuai dengan data yang telah ada. Seperti yang saya katakan tadi, dari X1, dari X2 hingga X3 sampai ke Y1 dan Y1.3. Caranya juga tetap sama, kita total dulu, kita drag, kita blok. Nanti datanya akan keluar, kita tarik dulu sama dengan zoom. Nah, ini kita tarik. Kita blok, kita tarik dulu. Kita tarik, kita blok dulu. Nah, nanti di sini kita akan keluar, teman-teman. Nah, sama juga untuk yang Y1 hingga Y1.3, kita berikan sama dengan zoom, kita klik, kita blok lagi, terus kita drag dari atas ke bawah. Nah, nanti akan keluar. Di sini kita langsung ke buka software SPSS. Nah, nanti kita akan menghitungnya melalui aplikasi software tersebut. Nah, di sini kita akan melihat dua macam, yaitu data view dan juga variable view. Nah, kita langsung masukkan ke sini yang seperti tadi, yaitu X1.1, X1.2, X1.3, X1 dan seterusnya, sama seperti yang data mentahan yang pertama tadi. Nah, kita tulis X1.1, X1.2, X1.3. Nah, di sini kita lanjut ke yang data variable view dulu ya, teman-teman. Dengan kita mengisi yaitu X1.1, X1.2, X1.3 hingga X1. Lalu kita lanjutkan ke X2.1 dan sampai ke X3.3. Setelah sudah di-listkan yang seperti yang saya tambahkan tadi, kita langsung ke value, kita ubah value-nya dari X1 itu tadi, yaitu kita ketik 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 di sini ragu-ragu, terus kita keempat dengan setuju, label setuju, dan 5 yaitu sangat setuju. Ya, kita add dulu, terus kita klik OK. Kita copy langsung ke X1, X2, X3. Nah, untuk yang jumlahnya kita tidak usah di copy karena nanti ada sendiri.
Jadi kita hanya menyalin dan kita kopas ke yang bagian X1 hingga X2 dan X3 dengan kita measure-nya ordinal. Untuk yang jumlahnya kita ganti dengan skal. Nah, kita lakukan sama berulang untuk nilai X1.1 hingga X2 hingga X3. Untuk jumlah dari X-nya kita kasih skal. Karena untuk X1, X2 dan X3-nya kita tidak usah merubah karena nanti itu sebagai jumlah dari X1 X1 titik seterusnya. Nah, kalau sudah semuanya seperti ini, nah kita langsung pindah ke SPSS untuk menyalin data. Oke, kita langsung menuju ke software SPSS untuk menyalin data. Oke, kita pindah dulu. Nah, ini SPSS kita blok dulu untuk disalin semuanya. Kita drag dari atas ke bawah. Oke, kita copy dulu. Nah, kalau sudah kita langsung ke nah, ini udah semuanya, udah tercopy dari SPSS ke Microsoft Excel. Nah, sudah semuanya. Kita lanjut ke bagian kedua. Nah, oke teman-teman, kita langsung bisa lanjut ke SPSS-nya. Kita di sini langsung pilih deskriptif statistik, langsung kita pilih ke frequency. Nah, di sini kita bisa masukkan data yang telah kita jumlahkan tadi. Oke. Kita di sini masukkan X1, pilih kanan, X2, X sampai ke X3, kita klik juga ke X2-nya. X3 juga sama. Oke. Untuk Y1-nya juga sama hingga ke Y3. Nah, setelah kita jumlahkan tadi, maka akan keluar hasil dari X1 hingga X3. Di sini kita akan melihat jumlah dari masing-masing. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman. Nah, di sini ada frequency table dengan kumulatifnya persen berapa itu. Nah, di sini ada ragu-ragu 23 0, dan juga sangat setuju. Juga ada Y1 hingga Y3, X1, X2. Nah, ini dari total keseluruhannya.
Nah, sekarang kita lanjut teman-teman untuk tahap yang pertama, yaitu menentukan deskriptif statistiknya. Oke, kita langsung ke SPSS-nya. Di sini sudah ada nilai-nilai yang telah kita hasilkan dari awal. Oke, kita pergi langsung klik ke Analyze, lalu kita pilih ke Correlate. Nah, langsung kita pilih ini, Pivot. Oke. Nah, langsung muncul di sini, kita langsung masukkan nilai X1 sampai ke total jumlah dari X1 tersebut. X1.1, X1.2 hingga ke X1.3 dan jumlah dari X tersebut. Oke. Nah, kita langsung pindah ke tabel kanan. Kita centang dulu ya yang bagian persennya dulu. Oke, langsung itu kita langsung klik OK. Nah, nanti akan keluar hasil dari X1 hingga X1.3. Nah, di sini dengan jumlah yang sudah masuk. Oke, langsung kita ke log linear, ke correlate. Oke, pivot. Kita masukkan lagi sama seperti yang tadi. Sekarang kita masukkan ke X2.1, X2.2 hingga X2.3 dan X2 dari jumlah totalnya. Hal tersebut kita pindah ke kolom yang sebelah kanan, kita klik persen dan keluar dari jumlah dari X2 tadi. Nah, ini jumlahnya. Kita ulangi lagi teman-teman hingga ke X3.1 hingga X3.3 dan jumlah dari X3 tersebut. Sama, kita pilih pivot. Nah, di sini kita masukkan lagi ke kolom sebelah kanan. Nah, ini kita masukkan hingga dan juga jumlah dari X3-nya. Pindah ke kolom kanan, oke. Jangan lupa di checklist dan oke. Nah, nanti ini di sini juga keluar dari data tersebut. Data korelasinya. Ini sudah jelas. Nah, ini kita keluar. Oke. Lalu kita juga tambahkan teman-teman dari data Y1.1 hingga Y1.3 dan jumlah dari Y tersebut. Kita pindah ke kolom yang kanan yaitu variabelnya. Nah, ini sudah keluar. Nah, ini. Oke teman-teman, kita close dulu. Oke teman-teman, kita langsung lanjut ke pembahasan ketiga, yakni menghitung reliabilitas. Oke, kita langsung ke analyze, kita pilih ke scale, lalu kita klik reliability analyze. Oke, di sini kita pilih scale dulu, kita klik. Oke, sudah masuk. Kita ke analyze lagi. Pilih scale, reliability analyze. Langsung kita pindahkan nilai X1.1 hingga X1.3 ke kolom sebelah kanan. Dan juga jumlah dari X1 tersebut. Kita blok dulu. Kita pindahkan. Nah, sudah. Jangan lupa untuk modelnya kita juga setting dulu. Kita klik OK. Kita pilih sekali lagi ke reliability analyze. Oke. Untuk caranya tetap sama ya teman-teman, dari X1.3 hingga X2 hingga ke X3. Kita pilih scale sama, kita reliability. Nah, di sini sudah muncul lagi. Kita pindah ke X2.1. Kita pilih lagi teman-teman. Oke, hingga sini.
Oke. Nah, ini alpha, jangan lupa kita klik OK. Oke. Nah, kita langsung muncul kan, teman-teman. Nah, kita lakukan dengan cara yang tadi, ke scale, ke reliability analyze, kita masukkan ke nilai X2-nya dulu. Bentar. Pindah dulu ke X2. Sama ya, teman-teman, dari X1 hingga X2 sampai ke X3 dan Y1 sama, kita pindahkan ke kolom kanan. Nah, ini akan nanti setiap nilai X-nya akan muncul di sini, reliability-nya. Oke. Kita masukkan ke X3. Nah, di sini sudah mulai muncul ya semua variabelnya. Oke. Jadi teman-teman, saya ulangi kembali, dari X1 hingga Y1 itu sama ya. Kita pilih scale, kita klik reliability. Nah, setiap nanti kita klik OK, nanti akan muncul setiap data-datanya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu menghitung normalitas probability-nya. Nah, di sini kita akan menghitung nilai dari probabilitasnya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, sudah muncul di sini. Nah, kita langsung ke penghitungannya, teman-teman. Di sini kita pilih analyze, ke correlate. Nah, oke. Lalu kita pilih ke regressionnya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan totalnya, total Y ke independen, ke dependennya dulu, dan ke X1-nya, X2-nya juga, serta X3-nya kita masukkan ke independence di tabel kolom sebelah kanan. Lalu kita pilih ke plots, oke. Nah, jangan lupa kita centang yang normal probability. Oke, kita continue. Oke, kita klik OK. Nah, di sini langsung keluar, teman-teman. Nah, ini nanti di output window-nya di SPSS akan muncul ini, teman-teman, regressionnya. Nah, ini saya tampilkan semuanya. Nah, ini regressionnya. Itu ada titik-titik bulat, teman-teman. Itu mengikuti nilai-nilainya. Kita bisa mengamati dari regression ini, mengikuti garis-garisnya. Itu garis-garis tersebut menandai bahwasanya respondennya itu masih normal, teman-teman. Oke. Itu tadi cara untuk menghitung normalitas probability-nya. Kita lanjut ke cara menghitung normalitas. Nah, ini. Oke. Untuk caranya tetap sama kayak tadi ya, teman-teman. Kita pilih analyze, regression. Oke. Kita pilih save dulu, terus kita klik OK. Kita klik. Nah, ini nanti kalau sudah kita klik akan muncul data dari regression yang tadi, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini dari residualnya, statistik di bawahnya. Nah, kita kembali ke tadi. Kita pilih ke ini non parametrik.
Nah, kita pilih ke legacy, ke G-square. Ya, bentar teman-teman. Lalu pilih ke yang sampel, kita masukkan lagi. Nah, ini uncertain, kita pindah ke kolom sebelah kanan. Kita klik OK. Nah, nanti kalau sudah klik OK akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini hitungan dari hasil 0,077 ini teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke tahapan kelima atau yang terakhir, yaitu cara menghitung uji hipotesis. Di sini bisa kita lihat langsung di SPSS-nya teman-teman. Oke, kita langsung ke pilih analyze. Kita pilih general linear model. Ke regression, kita pilih ke regression. Kita pilih ke linear. Oke, kita langsung pilih ke yang Y1. Kita klik OK. Nah, kita langsung melihat langsung teman-teman, datanya langsung muncul. Nah, untuk menghitungnya ini teman-teman, hasil dari regresi ini yang berganda, kita bisa pakai yang coefficient ini teman-teman, yang di gambar ini. Nah, ini di sini sudah kita lihat ada unstandardized B, nilai dari X1 itu 0,081, X2 0,650, dan di X3-nya ada 0,98. Nah, di sini bisa kita jumlah teman-teman. Nah, ini nanti bisa kita jumlahkan semuanya, nilai dari nilai Y, X1, X2, dan X3 teman-teman, dari regresi nilai linear berganda. Nah, untuk menganalisis, nah ini di sini teman-teman. Oke.